Makanya kita perlu belajar ini. Nah, bagi orang Kristen, ingat, bagi kita Yesus adalah pencipta. Nextnya nih, poin yang pertama, Yesus adalah pencipta. Saudara harus mengakui Yesus adalah pencipta. Yesus bukan diciptakan. Seperti ada beberapa orang percaya seperti itu. Salah satunya saya sebut aja saksi Yehuwa atau saksi Yehova. Mereka percaya bahwa Yesus itu diciptakan oleh Yehova. Bagi kita Yesus adalah pencipta. Bagi kita dia adalah sang kreator itu. Gak ada Yesus, gak ada kita semua. Kalau saudara tidak percaya ini, keselamatanmu sia-sia saudara. Keselamatan menjadi sia-sia. Karena kita diselamatkan karena percaya dengan iman doang loh. Bukan dengan perbuatan dulu. Dengan iman kita. Sesimpel itu, sama seperti orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus disalib bukan? Dia cukup mengatakan, jika engkau datang sebagai Raja Yesus, ingatlah aku. Tuhan ngomong apa? Bayangan. Tuhan di saat dia seperti itu aja dia bisa menjamin orang masuk ke dalam surga. Pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tidak ada pribadi yang bisa menjamin orang seperti itu sekalipun dia sedang susah. Kita akan belajar pelan-pelan. Yesus adalah pencipta. Di ayat Yohanes 1 pasal yang ke-1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita sebagai manusia tidak bisa melihat Allah itu sendiri. Siapa di sini yang pernah melihat Tuhan langsung? Gak bisa. Karena Tuhan itu kudus. Tuhan itu suci. Kalau kita lihat dia langsung, kita pasti mati. Salah satu sistem di kerajaan adalah, kalau saudara tahu sistem di Brunei Darussalam, kalau raja itu datang, semua harus tunduk begini, harus tunduk. Lihat matanya aja, saudara akan dipenggal saat itu, karena dia raja. Kalau raja di bumi aja bisa begitu, apalagi yang maha kuasa. Yesus itu sang kreator. Jangan sampai mengkorting ini. Kalau sampai ada yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan pencipta, dia salah. Karena sini sudah dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Coba buka lagi Erik. Di Yohanes 5 ayatnya yang ke mana nih? Yang ke-16. Yohanes 5 ayatnya yang ke-16. Ini salah satu bukti bahwa Yesus menyebut dirinya itu pencipta. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Perlu saudara ketahui, hari Sabat itu di mana orang Israel tidak boleh bekerja sama sekali. Bahkan sampai sekarang kalau saudara pergi ke Israel, itu ada beberapa orang Yahudi yang masih kental sekali ke ikut caranya Musa. Jadi makanya mereka itu juga punya lift namanya lift Sabat. Mereka pencet lift aja tuh nggak boleh di sana. Disebutnya Judaizer karena mereka kental sekali. Yang boleh mengotak-ngatik Sabat itu cuma yang punya Sabat itu, yaitu Tuhan sendiri. Nah, Yesus itu pengen dianiaya karena apa? Karena dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu nggak boleh, bagi orang Yahudi nggak boleh. Karena lu harusnya di sini, lu cuma duduk. Tapi Tuhan nggak bisa begitu. Next, mana nih? Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Next lagi. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bagi orang Israel, kalau dia menyebut Tuhan itu Bapanya, berarti dia setara. Kalau ada orang atau saudara pernah dengar orang di sana, mana buktinya Yesus adalah Tuhan? Ini loh. Dia menyatakan bahwa dirinya Tuhan. Dia bisa mengotak-ngatik Sabat. Yang bisa mengotak-ngatik Sabat itu cuma yang punya Sabat itu. Itu yang bisa mengotak-ngatik adalah Tuhan itu sendiri. Nabi pun nggak boleh. Sama seperti kalau saudara punya perusahaan, yang boleh kotak-katik segala sesuatu itu cuma saudara. Gak bisa karyawan. Karyawan cuma kotak-katik apapun, itu cuma Yesus. Gak bisa ke yang lain. Dia punya kuasa untuk mengampuni, dia punya kuasa buat
buat mengutuk. Dia pernah mengutuk pohon ara, bukan? Dia berkuasa bangkitkan orang mati. Dia berkuasa untuk bangkit dari kematian. Dia bisa setting, gue mau bangkit hari ketiga. Hari pertama kedua dia ngapain? Di mana-mana. Karena dia Tuhan. Ini adalah bukti Yesus adalah pencipta. Saudara harus percaya ini. Itulah kenapa percayalah kepada Yesus, karena dia sudah menjamin. Kalau dia bisa menjamin hidup dia tahu kapan dia meninggal, dia tahu kapan dia datang, berarti dia sudah menjamin hidup kita semua. Makanya jangan sampai tinggalin Yesus cuma karena wanita, cuma karena pekerjaan, cuma karena keluarga atau apapun itu. Makanya Tuhan sudah berjanji, barang siapa yang meninggalkan segala sesuatu untukku, maka ia akan menerimanya 100 kali lipat. Ini bukan bicara tentang oh ya udah kalau gitu segala uangku dikasih ke Tuhan. Tidak. Satu-satunya orang yang Tuhan ngomong kasih semua harta itu cuma satu, anak orang kaya itu doang. Selebihnya Tuhan gak pernah minta sama kita kok. Perpuluhan pun itu juga 10%. Itu juga bukan untuk Tuhan, untuk sini semua. Itu ibaratnya apa? Ibaratnya kita itu kasih jajan lah sekali-sekali. Kayak misalnya kita nih sebagai anak nih, sebagai rasa terima kasih sama papa. It's okay dong kalau kita beliin apa-apa, beliin bakso sekalipun papa bisa beli bakso gak? Bisa pasti. Tapi kan rasa terima kasih karena kita sayang sama papa kita beliin dia bakso kan gak apa-apa. Sama Tuhan juga begitu saudara. Yesus itu pencipta. Next, yang slide-nya. Siapa namanya? Erik. Nextnya apa? Poin yang kedua adalah Yesus 100% Allah. Dia adalah Allah. Di Yohanes 5 ayat yang ke-17 tadi kan kita kan sudah baca ya, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Sampai sekarang Yesus tetap bekerja. Dia sedang bekerja dalam hidup saudara semua. Baik dalam pernikahan, baik di dalam pekerjaan, baik di mana-mana pun. Tuhan mau banyak bicara dengan saudara. Tapi sebelum itu saudara harus mengakui bahwa dia itu segalanya. Detik di mana saudara tidak mengakui Yesus bukan segalanya, atau cuma berpikir begini, Tuhan engkau cuma boleh di gereja, di pekerjaanku tidak boleh. Suka-suka saya kalau di pekerjaan saya, suka-suka saya di rumah tangga saya, suka-suka saya di pacaran saya mau pegang-pegang pacar saya juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa saudara. Tuhan di sini aja. Detik itu Yesus bukan segalanya. Sesensitif itu loh Tuhan itu. Makanya harus mengakui dia lebih dari orang tua, lebih dari yang namanya pacar, lebih dari pekerjaan, lebih dari siapapun. Dia harus yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama. Kenapa? Karena orang tua bisa meninggalkanmu, orang tua bisa menyakiti hati kita semua. Tapi Yesus tidak pernah menyakiti kita semua, justru kita yang sering nyakitin dia. Dia 100% Allah, dia yang memegang hidup kita sampai sekarang ini. Bahkan dia memegang nafas hidup kita. Jangan pernah berpikir saudara bahwa Tuhan itu cuma bisa bekerja di gereja. No, saya kasih cerita, saya pernah pelayanan di satu gereja. Di gereja kecil lah, di daerah-daerah, pokoknya di daerah Jakarta ini. Gereja ini mau dibangun tapi diamukin masa. Wah pokoknya di demo lah. Tapi tahu nggak? Nah ini dia, supaya kita semua tahu Tuhan itu kalau mau ambil orang tuh gampang aja. Orang-orang yang mendemo gereja itu semua mati. Entah mati sakit, mati kecelakaan, mati apa tuh semua tuh. Sampai di daerah itu punya pemikiran begini. Lu hati-hati lu jangan ejek-ejek orang Kristen lu, nanti lu bisa mati. Sampai di tempat itu punya mindset, lu kalau ngeledek orang Kristen lu mati. Sampai begitu. Akhirnya gereja itu sampai sekarang masih berdiri. Karena gembalanya itu memang dia punya punya kuasa dari Tuhan itu juga rasul. Dia adalah seorang rasul. Nah ini kalau ngomong rasul begini, ini bukan jabatan PDP, PDM ya. Ini emang Tuhan khusus kasih dia tuh jadi rasul. Jadi orang yang ngituin dia itu udah pasti kacau tuh orang, pasti mati.
Sampai punya mindset seperti itu. Tahukah saudara, kalau Tuhan membela saudara apapun itu, dia pun kalau mau mencabut nyawa orang, dia bisa. Yesus juga bisa. Kita mau minta apapun sama dia, asal kita tahu dia pun bisa. Jadi kalau saudara baca Alkitab nih, apalagi di perjanjian lama, kok Tuhan begini tuh, kok Tuhan begitu. Itu karena dia ingin memberitahu kepada kita semua pada hari ini, hey, aku pun juga bisa bekerja di tempat secara fisik seperti ini. Itulah Tuhan itu. Saya pun juga apalagi ada beberapa orang yang berpikir gini, contoh, ngapain sih itu orang rebah-rebah? Orang-orang rebah itu beneran atau kagak? Di saat saya awal-awal melayani Tuhan, saya di sekolah saya melayani Tuhan Yesus, saya topan tangan ke orang, salah satu orang di situ. Saya nggak ada pemikiran mau dia rebah atau apa, karena saya cuma tahu Tuhan, ini orang kasihan, tolong ya, udah. Tiba-tiba orang itu bisa rebah. Saya kaget. Saya doain aja kaget. Saya doain lagi. Orang itu plek. Bahkan belum didoain sudah rebah duluan. Tapi dia nggak cuma rebah. Sejak hari itu orang itu bisa berubah drastis. Dari sifatnya. Tadinya dia malas ke gereja. Dia suka ke gereja. Dia tanya, yo kalau Yesus tuh gimana yo? Yesus deh. Bahkan ada orang yang waktu itu dia seorang dalam dirinya itu ada berbagai macam roh jahat. Jadi dia itu masih sekolah. Jadi dia itu suka berubah-berubah. Berubahnya itu bukan penampilannya tapi sifatnya dia. Dia sempat cerita dia itu sempat mau nusuk gunting ke temannya. Padahal nggak ada apa-apa. Karena ini orang suka sendirian. Kalau di kamar suka ngomong sama setan. Nah itu tuh. Nah, jadi jangan suka ngomong-ngomong sendiri ya di sini. Bisa ngomong sendiri, datang aja sini, doain. Tapi hari itu dia kenal Yesus, bahkan sampai dia itu masuk suka nonton ini pemerkosaan mayat. Nah, jadi mayat itu diperkosa, nah dia suka nonton begitu. Saking begitunya loh, ini anak satu nih. Akhirnya apa? Dia berjumpa dengan Tuhan. Saya praktekkan apa yang dikatakan firman Tuhan, didoain. Sejak hari itu dia tidak lagi dengar suara-suara roh jahat yang tadinya dia mau bantai orang, sudah gak ada lagi. Tahukah saudara, Yesus bisa bekerja sampai seperti itu. Karena dia adalah Allah, dia adalah pencipta. Next. Nah ini dia, ini yang sering banyak ditentang orang nih. Nah, Yesus 100% manusia. Injil itu unik saudara. Injil itu unik. Tuhan kita itu unik, kenapa? Karena cuma kita doang punya Tuhan yang jadi manusia. Saudara boleh cari Tuhan yang lain. Gak ada Tuhan yang mau jadi manusia. Inilah yang sering ditentang oleh dunia. Allah kok jadi manusia? Allah kok digantung di kayu salib? Allah kok cuma pakai celana dalam doang? Kadang-kadang tuh saya tuh pengen ngomong sama mereka atau kepada kita semua lah. Kalau bukan Yesus yang ada di sana, itu harusnya kita semua. Tuhan gak fair kalau kayak gitu caranya. Kalau kita mau fairnya Tuhan, kita semua udah langsung ke neraka saudara. Gak ada lagi kita ngomongin, kita minta Tuhan Yesus aja kasih berkat aja, itu udah kalau dikasih itu udah kamsya loh. Tapi dia mau mati untuk kita. Kenapa dia harus mati untuk kita? Karena di balik itu ada hukuman yang sangat-sangat kekal, yaitu di neraka. Neraka itu sekarang masih kosong. Next time kalau Tuhan izinkan, saya akan jelasin tata putih itu seperti apa, supaya kita harus mawas diri. Ini bukan menakut-nakuti saudara, tapi supaya kita harus bangga dan betapa kerennya Tuhan kita satu ini. Karena orang cuma lihat kemanusiaannya doang, dia gak melihat before dan afternya Tuhan Yesus. Orang cuma lihat ketika dia jadi manusia. Jadi maksudnya apa dengan kita belajar ini? Kalau saudara ikut Yesus sekarang, jadilah istri masa mudanya Tuhan Yesus. Beda loh, istri masa muda dengan istri muda itu berbeda. Sekalipun saya belum menikah, saya belajar dari banyak orang. Salah satunya adalah istri masa muda itu lebih oke. Kenapa? Karena suka dan duka dia ikut sama kita. Kalau istri muda di saat saudara itu lagi di atas,
Itu bukan istri, itu trofi namanya. Piala, apalagi ini untuk yang anak muda nih, kalau misalnya nih yang cowok nih, saya mau kasih yang cowok, tiba-tiba ada cewek yang mengatakan begini, gue mau sama lo, tapi kalau lo udah punya mobil, udah punya apa semua, lu baru sama gue, misalnya begitu. Nah kalau cowok itu normal, kalau normal ya, dia tidak akan mau sama itu, ya kan? Tapi kalau dia terlalu cinta, karena bagi dia kaulah segalanya di dalam hidupku, engkaulah matahariku. Jadi sebelum ketemu dia gelap hidupnya, karena dia adalah mataharinya. Akhirnya apa? Dia berusaha. Singkat cerita, dia punyalah mobil, dia punya rumah dan sebagainya. Tapi tahu nggak, cowok itu tidak akan sama lagi cintanya seperti cinta pertama. Kenapa? Karena kamu sama saya cuma mau di saat saya lagi naik, di saat saya lagi kaya. Ikut Tuhan Yesus juga sama. Ikut Tuhan Yesus di saat Tuhan sekarang ini di luar sana banyak memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Yesus itu nabi, Yesus itu begitu. Di saat itu kita harus berdiri. Mau bagaimanapun saya akan tetap cinta Yesus. Di saat itu Tuhan datang, Tuhan akan menyambut kita. Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Jangan malu mengakui Yesus adalah Tuhan di depan muka umum. Jangan malu. Bukannya berarti gini ya, apa-apa Yesus gitu loh. Apa-apa nanti misalnya ditanya, saya tanya misalnya sama Afi misalnya. Afi, kamu lagi di mana? Oh, saya lagi di rumah kok. Lagi sama siapa? Saya lagi sama Tuhan Yesus. Gak perlu lah ya. Saya juga tahu Tuhan Yesus ada di situ. Tapi maksudnya sama siapa? Sama Valen kah? Atau sama siapa gitu loh. Kita bikin nih ruangan kayak gini nih, ya. Kita udah bikin, ruangannya ada berapa nih? Oh, kita bikin 50 orang. Jangan, 100 orang. Kenapa? Karena yang duduk akan ada para malaikat yang ada di sini. Itu freak banget. Ada para malaikat. Kalau malaikat duduk, nggak muat. Malaikat tuh banyak di sana. Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Tahu nggak? Satu laksa itu 10.000. Di Alkitab ditulis beribu-ribu laksa. Berarti berapa tuh? Hitung sendiri. Sepertiga Lucifer bawa ke neraka aja, bawa ke alam maut aja. Itu udah banyak saudara. Lebih banyak dari yang ada di bumi. Itu. Tidak sampai seperti itu. Tapi kita harus memberitahu kepada beberapa orang. Misalnya orang itu kayaknya gak suka dengan orang Kristen. Saya pernah begitu soalnya. Saya waktu itu pernah datang ke teman saya. Saya datang ke teman ke rumah. Papanya ini gak percaya Yesus. Bahkan dia gak cuma percaya Yesus, tapi dia benci banget sama Yesus. Karena setiap saya datang dia pasti nyinggung orang Kristen. Saya nih ya, orang Kristen ini. Orang Kristen apaan tuh? Saya lagi ajakin teman saya itu ke gereja nungguin. Ngapain tuh orang Kristen? Minta-minta duit. Ngapain tuh orang Kristen? Ibadah emang Tuhannya ada di depan saya. Karena dia orang tua, saya nggak bisa ngomong. Nah ini kalau gitu kita lebih kalem aja, gitu. Tapi tahu nggak? Papanya ini kena penyakit yang dia tidak bisa bangun lagi. Papanya. Karena dia ini terlalu banyak minum manis-manis dan dia jarang gerak. Nah ini pasti akan menuduh-nuduh nih. Yang lain menuduh nih. Jadi dia cuma bisa di kasur. Istrinya yang ngurusin. Sampai kayak gitu. Ada lagi satu, saya waktu itu sama Ricky tuh, kalau Ricky masih ingat tuh. Ricky masih ingat. Ketika saya lagi di apotek lagi, dulu kan masih ada opung ya, opung saya sudah di sorga sekarang kan. Nah, jadi saya lagi beli, tiba-tiba ada yang cinci ngajakin saya ngobrol. Saya ajakin dia ngobrol, ketika dia tahu saya orang Kristen, langsung dia mukanya itu langsung gak tahu kenapa tuh, tiba-tiba tuh kayak benci banget. Akhirnya dia cerita, saya benci dengan orang Kristen karena apa? Karena saya punya rumah itu, jadi ada ketua my group atau ketua komsel itu usir dia dari rumahnya itu. Padahal dia udah nggak ada punya rumah. Sejak hari itu dia benci banget sama orang Kristen. Katanya orang Kristen penuh kasih, katanya dia penolong. Mana dia ngomong begitu? Bayangin di apotek saya tidak ada penginjilan aneh-aneh di situ. Saya cuma nunggu buat obat, tapi dia tiba-tiba kasih tahu begitu. Tapi karena dia itu mengataskan nama orang Kristen, saya ngomong sama dia,
Meskipun saya tidak salah sama II, tapi karena itu berkaitan dengan orang Kristen, saya sebagai orang Kristen, saya minta maaf ya kalau dia kayak begitu. Maaf ya. Saya minta maaf. Ketika saya minta maaf, dia langsung mukanya beda, dia langsung kayak apa ya? Mukanya tuh kayak berpikir, ada orang kayak gini ya? Dia kayak bingung. Bingungnya tuh kayak, lu nggak salah kok lu yang minta maaf. Apalagi atas nama orang Kristen. Saya langsung bilang, maaf ya iya. Langsung dia kayak, iya. Tadinya tuh cemberut aja. Pernah kan lihat II cemberut? Nah itulah. Tuh saya bisa merasakan itu. Betapa bencinya dia. Nah 100% manusia Allah. Kita lanjut lagi. Yesus datang ke bumi. Belum. Yesus datang ke bumi sebagai juru selamat dunia. Jikalau Yesus tidak datang, maka dunia tidak akan selamat dan seluruh umat manusia langsung dicapakan ke api neraka. Kalau Tuhan Yesus tidak disalibkan, maka kita yang harus di sana. Karena apa? Kalau kita pengen fair-fairan ya, saudara, kita harusnya yang menderita. Karena apa? Kalau kita mati buat anak kita, kalau kita mati buat orang tua kita, wajar. Utang darah dibalas dengan utang darah. Tapi Yesus tidak berutang kepada siapa-siapapun. Makanya kalau sama Tuhan Yesus jangan pelit-pelit. Ini bukan soal duit, tapi soal memberikan hidup kita sama Tuhan. Kita kasih hidup kita sama Dia. Kita ajarkan, apalagi kayak seperti anak-anak sekolah minggu itu. Ajarkan tentang Yesus sama mereka, pelan-pelan. Bukan berarti setiap hari ngomongin Alkitab terus, enggak. Tapi harus kasih tahu pelan-pelan. Saya senang banget mengajarin anak-anak itu. Anak-anak itu masih polos-polos. Kanak-kanak kan ada itu kayak terlalu gimana gitu. Tapi cure-nya ini saya mungkin sedikit kasih saran kalau ada anak saudara atau bandel gimana, kasih cure tertingginya adalah Yesus. Saya punya adik saya itu masih kecil, sepupu. Dia saya pengen kasih tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gimana ya caranya ya? Caranya ya tidak mungkin saya harus memberitahu ini Alkitab, pasti dia mati dong. Tidak mungkin karena dia umurnya masih setahun lebih. Lalu saya ajarin dia begini, karena namanya Caroline namanya, tapi saya panggilnya Dede Abang. Jadi saya bisa sebutkan nama-nama tuh ada sayang abang, Dede Abang, ya kan? Dede Abang, kalau Dede Abang punya susu itu dari mana? Dari mami. Terus mami dapat dari siapa? Kerja. Terus yang kasih kerjaan itu dapat dari siapa? Dia bingung. Gak mungkin dong saya harus menjelaskan dari Indomaret, beli ini itu, panjang. Saya cuma kasih tahu dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus dong. Oh iya, karena dulu dia sempat takut. Dia ngelihat Tuhan Yesus disalibkan, dia takut. Malah dikatahin, ih orang gila. Karena dia masih kecil, dia gak ngerti. Tuhan juga tidak akan langsung sambet dia karena kan dia masih kecil. Gak mungkin Tuhan langsung dia ngomong gila langsung tak gitu, gak mungkin. Lu masih kecil aja udah belagu, lu kan gak mungkin Tuhan seperti itu. Tapi jelasin pelan-pelan. Tahu gak kenapa Tuhan Yesus begitu? Kenapa bang? Karena Dede bandel. Langsung ke dia. Loh kok bandel? Iya kalau Dede abang bandel gimana? Ayo yang sedih siapa? Mami? Iya mami. Papi? Iya. Tuhan Yesus juga sedih, kenapa? Kalau gini mah tidak bisa dikasih susu, tidak bisa dikasih mainan. Oh gitu bang ya? Sejak hari itu, kalau saya pakai nama Yesus, dia pasti takut. Jadi kalau dia bandel nih, bukan nakutin Tuhan Yesus bakal tampar dia, enggak. Figur Tuhan itu kan baik banget. Jadi kan rasanya kalau nyakitin orang yang baik gimana sih? Pasti kita kayak aduh, ya ampun. Kayak kita tuh kayak merasa bersalah banget kan. Seperti itulah anak-anak kecil. Kalau dia lagi bandel nih, ayo Tuhan Yesus nanti sedih gimana, ayo Tuhan Yesus nanti gak mau kasih lo gini. Ya udah. Dia langsung kayak gitu. Saudara, 100% manusia. Kenapa dia jadi manusia? Supaya apa? Dia mengerti apa yang kita rasakan sekarang. Anak-anak muda, kalau misalnya yang masih single nih ya, sekalipun Tuhan emang tidak pernah pacaran di muka bumi, ya tidak ada kan ayatnya kan ya. Tapi kita perlu belajar pacaran dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan tahu segalanya. Dia tahu dikhianati. Dia tahu disakiti, dia tahu diduai. Dia itu diduai loh sama orang Israel. Bisa aja Tuhan bisa nyanyi, harusnya
Aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Ini jangan sampai kebedet lagi ya YouTube-nya ya, karena lagu ini ya. Buat apa? Karena bangsa Israel saat itu bikin apa? Lembu. Inilah Tuhan kalian yang membawa kalian dari tanah Mesir. Tuhan nyanyi di sorga itu. Harusnya aku yang di sana loh. Kamu nyembah aku. Kamu kita bareng. Itu sama ibaratnya kayak saudara udah capek-capek bikin usaha bareng sama pacar, atau enggak sama yang udah berumah tangga capek-capek, dia mau orang lain. Ya ampun. Jadi mantan. Rasanya gimana? Tuhan tuh begitu, Tuhan tuh mengerti. Tuhan tuh mengerti loh. Tuhan mengerti ketika kita disakiti sama pasangan kita. Tuhan mengerti di saat kita tidak dimengerti sama orang, dia paling mengerti. Dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti bahasa. 7 menit lagi, cepat juga ya. Tetesan air mata. Saudara cuma nangis aja, Tuhan ngerti bahasa itu. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dia mati di kayu salib, dia tidak ngata-ngatain. Kita perlu belajar dari pribadi orang seperti ini. Itulah apa yang membedakan kita dengan orang-orang luar. Orang-orang luar, saudara boleh cek, orang-orang terkenal itu sangat-sangat mencintai kelakuannya Tuhan Yesus. Bahkan orang ateis pun mengakui itu. Tapi satu yang mereka gak bisa, mereka tidak bisa mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang membedakan. Setan tahu Yesus adalah Tuhan, tapi dia tidak bisa menuhankan Yesus. Orang-orang di luar sana mengakui gak, Yesus baik. Coba cek sendiri. Saya nggak pernah dengar dari semua agama bilang bahwa Yesus itu jahat, nggak pernah. Bahkan saya pernah baca buku ini dari agama seberang. Ada nama Yesusnya. Ada nama Yesusnya. Saya bingung. Teman saya namanya Rio. Nah, tau lah ya. Tuh. Bukan agama I ya, agama B. Buku ada namanya Yesus. Dia menceritakan Yesus itu begini, Yesus itu begitu. Betapa agungnya orang suci ini. Bagi orang dunia Yesus semua orang suci. Tapi bagi kita dia adalah segalanya. Karena apa? Dia mati untuk kita. Kalau enggak, kita semua udahlah, matilah kita semua. Itulah kenapa bagi orang dunia, Yesus itu udahlah, dia cuma orang biasa. Tapi kalau bagi kita yang segala-galanya, lihat nanti perubahan hidup saudara pasti akan terlihat. Itu udah pasti. Next. Nanti saya Tritunggal saya singkatin aja. Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya, apa perbedaan Allah dengan Tuhan? Allah dengan Tuhan itu hampir sama. Sama seperti kalau saudara tahu bahasa Inggrisnya everlasting sama eternal, itu bahasa Indonesianya abadi sama. Tapi kalau arti bahasa aslinya itu ada perbedaan. Sama seperti perbedaan Allah dengan Tuhan. Allah itu konotasinya lebih kepada pencipta. Sedangkan Tuhan itu konotasinya lebih kepada penguasa. Karena di dunia ini ada pribadi yang disembah, dia berkuasa tapi dia tidak menciptakan. Saya nggak usah sebut nama Tuhannya ya, di YouTube soalnya. Ya, nanti kena banned lagi. Nah, ada Tuhan yang dia menciptakan tapi dia tidak menguasai. Yesus, dia pencipta dan dia yang menguasai. Kita bisa lihat, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini adalah kata-kata terakhir di dalam Alkitab, Wahyu 22 ayat yang ke-20. Yesus adalah Tuhan. Jadikanlah Yesus itu adalah Tuhan kita. Setiap hari kita harus pikul salib, artinya apa? Kita harus berlutut, berdoa dan mengatakan, you are my God Lord Jesus. Engkau adalah Tuhan, kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, kau yang termulia di bumi dan di surga. Kalau saudara menuhankan Yesus dengan sungguh-sungguh, kalkulasi dalam hidup ini akan sangat-sangat berbeda. Tuhan akan membawa saudara di mana saudara tidak perlu terlalu banyak bekerja. Saya bukan bilang kita duduk aja dapat duit, bukan. Tapi kalau orang dunia bekerja sampai 24 jam, kita cuma 8 jam aja, berkatnya akan tetap sama. Karena orang dunia mencari sesuatu hal yang pasti dikasih. Tapi kita bukan mengerjakan sesuatu yang di bumi, tapi kita mengerjakan perkara yang di atas.
Yaitu apa? Melakukan kehendak Tuhan dan mencari jiwa-jiwa. Jangan pernah berpikir saudara. Maka daripada itu, untuk yang sudah menikah saya beritahu, saya bukan mengajari atau gimana. Ini firman Tuhan, saya cuma hanya menyampaikan. Papa mama misalnya, jangan maunya diwakilin. Ada yang ngomong begitu kan? Ngomongnya begini, udah lu wakilin gua aja. Sama Tuhan gak bisa diwakil-wakilin. Mama aja yang doa, papanya yang bekerja, gak bisa. Papa mama harus sama-sama berlutut di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan mau berperkara dengan saudara. Kalkulasi Tuhan tuh berbeda. 5 tambah 2 berapa? Ayo. 5 tambah 2 berapa? Berapa Bob? 7. Bagi Tuhan berapa? 5.000. Kenapa? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkatinya, dimakan 5.000 orang. Sisanya 12 keranjang. Bagi Tuhan 5 tambah 2 bisa 5.000. Itu hikmat Tuhan. Sama juga mungkin saudara bikin usahanya aduh bentar lagi bangkrut begini itu begini begitu. Udah gak usah mikir dulu, berlutut dulu, Tuhan tolong saya. Apalagi usaha ini untuk keluarga saya, Tuhan Yesus tolong. Nanti saudara akan lihat tiba-tiba ada orang yang akan membantu saudara. Jangan pernah berharap kepada manusia dulu, berharaplah kepada Tuhan. Itu yang saya rasakan dalam keluarga saya. Keluarga saya itu juga bukan orang yang kaya, perantau juga ke sini. Tapi opung saya itu mengajarkan harus Yesus dulu yang terutama. Gak peduli gue miskin, gak peduli gue lagi gimana. Yesus dulu yang terutama. Sejak hari itu dia sangat-sangat dipakai Tuhan. Siapa yang gak kenal kalau saya sebut namanya opung Ana di sini? Pasti orang tahu dia. Dia bukan hanya berani, tapi dia kasih tahu Yesus tuh begini, Yesus tuh begitu. Oh, teman saya waktu itu yang dia tidak percaya Yesus, kupingnya merah karena ketemu dia. Tapi ada beberapa yang percaya sama perkataannya. Ini nekat loh, ini tidak bisa dipakai ke semua orang ya. Dia waktu itu pernah, jadi ada temennya tuh bawa ini apa? Bawa, patung lah ya, sering bawa gitu. Ini dia nekat loh, dia nekat. Lu bawa gini gimana? Lu pokoknya diinjilin bahwa Yesus adalah Tuhan, intinya gitu ya. Nanti nanti kalau opung begini, nanti opung bisa kena kakinya bengkak loh, gini-gini. Sekarang gini, ini gue pecahin, ini beneran, ini di sekolah saya. Bayangkan itu. Ini gue pecahin, lu lihat selama gue 3 hari, kalau gue nggak apa-apa, lu lihat nanti. Oke, nggak apa-apa, dipecahin tuh, tak gitu, dalam nama Yesus, tak. Jangan pernah ditiru ya, kecuali kalau memang orangnya nekat. Dia pecahin situ, lihat nanti selama 3 hari. 3 hari, hari keempat sampai seminggu, opung saya tidak kenapa-napa. Temennya bingung, kok dia nggak kenapa-napa? Hari itu dia langsung datang, Pung, saya mau ke gereja deh. Hari itu dia ke gereja, dan dia percaya Tuhan Yesus loh. Wow. Langsung opung bilang, tuh kan bener kan? Makanya kau aja mau aja diburu-burui. Itu opung saya ya, ingat ya, itu opung saya. Opung saya, bukan saya. Jadi Tuhan itu akan melindungi saudara, kalkulasinya akan berbeda, termasuk yang anak-anak muda. Saya sangat demen banget kalau ngajar-ngajar tentang anak-anak muda. Kalau udah menyerahkan ke Tuhan, percayalah gak akan pernah, sekalipun hidupnya susah, masih bisa bersuka cita. Tuhan akan buka jalan. Gitu. Yang terakhir tentang Allah Tritunggal, singkat aja. Kenapa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Ini sebenarnya masih banyak perdebatan di luar sana, tapi saya kasih simpel aja ya buat saudara supaya saudara itu tidak bingung. Saya kalau berdoa panggilnya siapa? Panggil Bapa, panggil Yesus, panggil Tuhan, atau panggil Roh Kudus? Kalau kadang-kadang kan coba kalau saudara dengar sini kan, kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau tolong ya Bapa. Dari Yesus terus Bapa, terus tiba-tiba Roh Kudus Engkau tolong bro. Roh Kudus siapa ini? Simpel aja, Allah itu Esa, tapi dia punya 3 pribadian. Maksudnya begini, saya kasih contoh aja. Kalau saya punya anak saya manggil saya Papa, Dedi, Mama lagi salah-salah apa? Papi. Tapi kalau saya punya adik kayak Yeskiel panggil saya siapa? Abang, Koko. Kalau saya punya cucu panggilnya Kungkung, Opung. Nah Opung
Sama enggak fungsinya sama abang? Beda dong. Papa fungsinya sama enggak sebagai abang? Beda. Tapi kok saya bisa satu ya? Sama, Yesus itu seperti itu saudara. Buktinya ada ayatnya sebenarnya ada. Saya langsung kasih tahu aja ya. Jadi salah satu murid Tuhan Yesus namanya Filipus ngomong begini, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tuhan bilang apa? Filipus, sudah lama kamu bersama-sama dengan aku tapi kamu tidak mengenal aku. Barang siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa. Itu. Barang siapa yang melihat gembala double C, berarti dia melihat Pakem. Karena Pakem dengan gembala double C satu, ya enggak? Gak mungkin gembala double C itu ada dua gitu. Siapa yang melihat gembala double C, dia melihat Pakem. Barang siapa yang melihat pacarnya Indah, berarti dia melihat Yoel, ya kan? Misalnya kan gitu, ya kan? Barang siapa yang melihat Afwi, berarti dia melihat suaminya Valen, suaminya Valen. Seperti itu saudara. Yesus dipanggil Bapa kenapa? Karena dia pencipta, dia itu mau dekat dengan kita. Kenapa dia disebut anak manusia, anak Allah? Kenapa disebut Allah? Karena dia jadi manusia. Kenapa dia disebut Allah Roh Kudus? Karena sekarang dia hadir, itu melalui rohnya, Roh Kudus kita bisa ketemu dengan dia. Di sini kita ibadah, di Amerika ibadah, di negeri Zimbabwe, di mana ibadah tetap sama, Tuhan tetap hadir di tempat yang satu. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, Israel penuh, semua ke sana. Makanya ada Allah Tritunggal itu saudara. Jadi nggak usah bingung, orang Kristen Tuhannya 3, siapa bilang? Kalau saya bilang Tuhannya 1000 gimana? Kenapa? Karena roh Allah itu bisa 1000 bayangan. Naruto aja bisa 1000 bayangan. Masa Tuhan tidak bisa 1000 bayangan? Apalagi ini bukan bayangannya, ini rohnya. Nah, jadi jangan mau diombang-ambingkan. Ya, saya kasih poin aja satu. Yesus adalah Tuhan. Percaya itu. Yang kedua, bangga jadi orang Kristen. Kalau ditanya, kamu agamanya apa? Orang bilang selalu agama. Ya sudahlah, kita ngomong saya orang Kristen. Gitu. Mungkin kita tidak perlu sampai saya orang Kristen. Tidak perlu. Tidak perlu begitu. Bilang ya, saya orang Kristen. Nah, tapi dalam hati saya orang Kristen. Nah, gitu kan mantap gitu. Itu. Jadi kalau misalnya nanti Bobby ditanya di jalan gitu, kamu emang agamanya apa? Kamu orang Chinese ya? Iya, saya orang Kristen. Nah, nggak usah saya orang Kristen. Ditonjok nanti Bobby di tengah jalan. Dikira mau mengkristenisasi ya kan? Padahal tidak, gitu kan? Itu saudara. Yang ketiga, lakukan saja yang Tuhan mau. Udah. Saudara yang punya bisnis, lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan di bisnis saudara. Yang masih sekolah, jadi anak yang baik aja di sekolah. Yang bekerja di kantor, jadi contoh aja yang baik. Tidak usah sikut sana sikut sini. Karena kalau sikut-sikutan itu cuma bisa kita joget-jogetan aja. Amin. Bapak Ibu Saudara, kasih tepuk tangan Tuhan kita dong. Haleluya. Nyanyikan satu lagu. Apa Rek ya? D dari dia. Yesus Tuhan Allah kami. Bangi, mari semua kita bangkit berdiri, kita sudah nih. Aduh, rasanya saya masih perlu banyak ngomong tapi ya sudahlah. Sudah ini kan. Ya. Atau mungkin ada yang sudah aduh yang pun terlalu banyak. It's okay, nggak apa-apa. Nanti Roh Kudus bisa kasih tahu pelan-pelan. Oke? Siapa yang hari ini bangga punya Tuhan seperti Yesus? Oh, haleluya. Kasih teman sekali buat Tuhan kita Yesus Kristus. Aduh, kita bangga punya Allah seperti ini.